Perkenalkan, nama saya Farid Sabar 286B dengan NIM 20211060130. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas yang kedua pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu Cisco Networking Academy 4.6.6 Lab, V-Wired and Wireless NIC Information. Activity ini sendiri memiliki dua objektif, satu tujuan, yaitu bagian pertama, kita akan mengidentifikasi dan mengakses NIC-NIC yang tersedia pada PC kita. Kemudian bagian yang kedua, kita akan mengidentifikasi dan menggunakan network icons yang ada pada sistem tray kita. Untuk required resources-nya, satu buah PC, tapi untuk pengerjaan tugas ini saya akan menggunakan laptop. Instruksi, kita masuk ke bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian instruksi yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mengakses NIC-NIC yang ada pada PC kita. Jadi pada step yang pertama kita akan menggunakan Network and Sharing Center, yang dimana kita akses melalui control panel. Kemudian setelah control panel terbuka, kita lanjut ke step B, yaitu kita akan mengklik Change Adapter Settings pada panel sebelah kiri. Setelah window-nya muncul, bisa dilihat window bernama Network Connections, dia menampilkan NIC yang tersedia pada PC atau laptop kita. Setelah itu kita lanjut ke step yang kedua, kita akan mengakses wireless NIC kita. Yang bagian pertama kita akan mengecek terlebih dahulu wireless network connection kita. Apabila dia disable, klik enable untuk mengaktifkan wireless NIC kita. Tapi bisa dilihat di sini wireless NIC saya sudah aktif. Kembali ke langkah sebelumnya, yaitu mengenai NIC yang ditampilkan. Jadi untuk laptop saya sendiri terdapat 4 NIC, 2 untuk wired connection dan 2 untuk wireless connection. Yang bernama untuk wired connection sendiri itu Ethernet dan Ethernet 2. Untuk Ethernet itu digunakan pada laptop saya. Untuk yang kedua itu VirtualBox yang ada dalam laptop saya. Kemudian local area connection untuk wireless network dan Wi-Fi untuk local area connection. Kita kembali lagi ke step yang kedua. Selanjutnya pada bagian B, apabila kita tidak terhubung dengan jaringan manapun, klik kanan dan kita klik menu connect or disconnect. Tapi bisa dilihat di sini kita sudah terhubung dengan sebuah jaringan. Selanjutnya langkah ke C, mengklik wireless network connection dan klik status. Sudah muncul window yang pertama Wi-Fi status, yang dimana dia akan menampilkan sekilas detail informasi mengenai koneksi yang sedang kita hubungkan dengan perangkat kita. Lalu pada langkah bagian D, dia di sini jelaskan bahwa dia atau window Wi-Fi status ini menampilkan informasi terkait koneksi wireless kita seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ada dua buah pertanyaan, yaitu bagian pertama, apa service set identifier atau SSID dari wireless router pada koneksi yang saya gunakan. Jadi untuk SSID dari koneksi yang sedang terhubung dengan perangkat saya saat ini yaitu ZTE_5G HRZ RPY. Kemudian apa kecepatan dari koneksi atau wireless connection yang sedang terhubung saat ini, yaitu untuk koneksi saya sendiri itu speednya 28,9 megabit per second. Kemudian lanjut ke langkah yang kelima, langkah E, yaitu kita akan melakukan klik details untuk menampilkan network connection details window. Klik details. Nah, sudah tampil window yang bernama network connection details. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa MAC address dari NIC wireless NIC saya. Nah,
MAC address sendiri itu untuk pada bagian network connection details dia ditampilkan dengan nama physical address. Jadi MAC address atau physical address yang saya gunakan yaitu BE garis datar 48 garis datar DC garis datar 74 garis datar EB garis datar 4D. Selanjutnya, apakah pada network connection details ini saya memiliki lebih dari satu untuk IP4 untuk DNS server? Bisa dilihat untuk IP4 DNS servernya sesuai dengan pertanyaan, ternyata benar, itu ada lebih dari satu IP4 untuk DNS servernya. Jika iya, kenapa pada list ini kita memiliki lebih dari satu DNS server? Berdasarkan pemahaman saya sendiri untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu alasan kita memiliki lebih dari satu DNS server, singkatnya itu untuk meningkatkan reliability dari jaringan yang sedang kita gunakan dan untuk meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi pada koneksi yang sedang kita gunakan. Apabila salah satu DNS tidak dapat digunakan karena mungkin DNS servernya sedang down atau gangguan atau sedang maintenance, kita bisa menggunakan IP4 DNS server yang lain untuk memastikan bahwa kita tetap terhubung dan koneksi yang kita gunakan itu tetap lancar. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ke-6, yaitu langkah F. Kita akan membuka command prompt dan mengetikkan perintah ipconfig /all. Selanjutnya langkah yang ke-7, langkah G, kita akan menutup command window dan network details window. Kemudian kita akan kembali ke WiFi status, tapi sebelum itu kita akan melihat informasi yang ditampilkan pada network connection details dan membandingkannya dengan yang kita tampilkan pada command prompt. Nah, bisa dilihat bahwa untuk wireless LAN adapter Wi-Fi NIC-nya itu informasi yang ditampilkan adalah sama persis dengan yang ada pada window network connections atau network connection details, dari deskripsinya hingga ada DHCP versi 6, client GUID, dan DNS server. Bisa dilihat informasinya sama persis. Kemudian setelah itu kita akan menutup window command prompt kita dan network connection details. Setelah itu kita kembali ke WiFi status Windows. Kita akan mengklik wireless properties. Dan setelah itu kita masuk ke security tab-nya. Lalu di langkah yang ke-9, langkah I, dijelaskan bahwa tipe keamanan dari wireless connection yang kita gunakan itu ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klik show characters untuk menampilkan network security-nya. Kemudian klik OK. Tapi untuk alasan keamanan, karena WiFi ini digunakan juga oleh pengguna yang lain selain saya akan mengklik langsung. Nah, bisa dilihat jika misalkan kita masukkan satu seperti itu. Bila kita mengklik show characters, dia akan menampilkan network security-nya. Setelah itu klik OK. Kemudian kita akan menutup wireless network properties window dan WiFi status Windows. Lalu select and right click WiFi option, connect or disconnect. Akan tampil pop-up di sebelah kanan bawah pada PC kita. Nah, di sini menampilkan informasi-informasi mengenai wireless connection yang ada, yang mungkin dapat terhubung, yang berada dalam jangkauan PC kita.
Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang ke-11, langkah K, yaitu to join one of the other wireless network SSID listed. Kita bisa melakukan klik pada SSID yang muncul dan klik connect. Apabila kita memilih SSID dari koneksi yang diamankan atau memiliki security key, kita harus memasukkan terlebih dahulu security key-nya, kemudian kita baru bisa terhubung. Lalu bagian yang selanjutnya, step yang ketiga, kita akan mengakses wired NIC kita, tapi dikarenakan keterbatasan alat dan lokasi, saya belum akan mengerjakan bagian ini. Selanjutnya bagian yang ketiga, langkah yang ketiga itu kita akan mengakses wired NIC-nya, tapi dikarenakan keterbatasan media dan alat, saya akan melanjutkan bagian ini pada jaringan yang berbeda dengan yang saya gunakan sekarang. Selanjutnya masuk ke step yang ketiga, yaitu work with your wired NIC. Jadi kita akan melanjutkan dengan NIC untuk koneksi menggunakan kabel. Kita masuk ke step 3 bagian A, yaitu pada window network connection kita klik kanan pada Ethernet option untuk menampilkan drop-down list-nya. Jika NIC-nya disable, kita akan enable, tapi bisa dilihat di sini sudah tampil bahwa untuk NIC Ethernet-nya itu sudah di enable dan sedang terhubung ke semua jaringan. Selanjutnya kita klik status option. Sudah tampil window bernama Ethernet status yang menampilkan informasi sekilas mengenai koneksi jaringan yang sedang terhubung ke perangkat saya. Lalu pada status window, pada bagian langkah bagian B, di situ dijelaskan bahwa di status window the results display information about your wired connection to the LAN, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu bagian C, kita akan melakukan klik details untuk menampilkan address information dari koneksi LAN kita. Berikut merupakan address information dari LAN connection yang sedang terhubung ke perangkat kita saat ini. Kita akan membandingkannya dengan membuka command prompt dan mengetikkan ipconfig/all, dan kita akan melihat informasi Ethernet adapter. Nah, bila kita sandingkan, bisa dilihat bahwa baik pada window network connection detail maupun pada command prompt, informasi yang ditampilkan itu sama persis mengenai LAN connection yang sedang terhubung ke perangkat kita saat ini. Selanjutnya langkah yang kelima pada step 3 ini, bagian E, close all window on your desktop. Kita akan menutup window command prompt dan window lainnya. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan network icon pada tray system atau sistem tray kita. Step yang pertama, menggunakan network icon. Untuk instruksinya sendiri, yaitu pada sistem tray kita akan melakukan klik pada network icon untuk menampilkan pop-up window yang akan menampilkan SSID yang masuk ke dalam jangkauan dari wireless NIC pada perangkat kita. Jadi di sini ada 4 buah SSID yang masuk ke dalam jangkauan wireless NIC perangkat saya. Kemudian klik network dan internet. Nah, untuk Windows 11 sendiri dia sekarang sudah dialihkan ke more Wi-Fi settings. Lalu langkah yang ketiga yaitu C,
pada settings window, klik change adapter options under change your network settings heading. Nah, tapi dikarenakan update operating system Windows yang terbaru, bisa dilihat tampilannya saat ini sudah berbeda dengan yang diinstruksikan pada dokumen ini. Oleh karena itu, saya akan mengaksesnya melalui control panel. Selain dari control panel sendiri, kita juga bisa mengakses menu change adapter option dengan mengklik settings. Kemudian kita masuk ke network and internet, lalu advanced network settings. Nah, bisa dilihat di sini ada list dari network adapter yang sedang berjalan pada perangkat saya. Kemudian kita akan mengamati system tray yang ada pada perangkat kita. Kita akan mengklik pada network icon untuk mendisable WiFi NIC-nya. Ketika WiFi NIC-nya sudah kita disable, wireless network yang awalnya berada dalam jangkauan dari perangkat kita itu sudah tidak tampil karena kita sudah mendeaktifasi atau mendisable NIC wireless tersebut. Kita juga disebutkan pada langkah yang ke-6 itu dapat melakukan hal yang sama, yaitu disable NIC pada NIC wired atau Ethernet dengan mengklik opsi disable. Nah, bisa dilihat dengan mengklik disable, kita sudah tidak terhubung ke jaringan manapun. Kemudian step 2 dari bagian yang kedua yaitu mengidentifikasi network problem icon. Pada langkah yang pertama bagian A, yaitu pada network connection window, kita akan melakukan disable WiFi dan Ethernet adapter. Kita kembali ke window yang sudah kita buka sebelumnya, yaitu network connection. Nah, bisa dilihat di sini statusnya masih enable. Kita disable terlebih dahulu. Nah, sekarang bisa dilihat icon yang ditampilkan itu sudah berbeda, yang dimana menandakan bahwa NIC untuk Ethernet dan wireless atau WiFi ini sudah tidak aktif dan tidak dapat digunakan. Kita dapat mengklik icon tersebut untuk masuk ke bagian network and internet settings, dan kita dapat klik troubleshoot untuk mengaktifkan kembali NIC tersebut. Apabila kita telah melakukan troubleshooting tetapi tidak dapat aktif secara otomatis, kita juga dapat melakukannya secara manual untuk mengaktifkan kembali dengan membuka langsung pada window network connection dan klik kanan kemudian enable. Dan akan tampil sebagai berikut, yang mana menandakan bahwa kedua NIC tersebut sudah aktif dan bisa digunakan kembali. Lalu reflection questionnya, why would you activate more than one NIC on a PC? Berdasarkan pemahaman saya pribadi, alasan untuk mengaktifkan lebih dari satu NIC pada perangkat yang kita gunakan itu untuk alasan fleksibilitas, yang dimana apabila salah satu NIC mungkin sedang tidak bekerja, kita dapat menggunakan NIC lainnya agar dapat kembali terhubung ke jaringan internet. Demikian demonstrasi video dari saya. Terima kasih.